Baik, yang terhormat para juri sekalian daripada Capstone Final, daripada Decoding, selamat datang di video penjelasan mengenai proyek Capstone kelompok kami, yaitu C22083, bagian daripada magang studi independen batch 3 tahun 2022. Kami membuat healthcare website untuk menjadi proyek Capstone, proyek kami. Baik, untuk pada video penjelasan kali ini akan ada 6 tahap yang akan dijelaskan, yaitu introduction, project summary, project scope, project resource, about healthcare, dan demo aplikasi. Selanjutnya, untuk bagian introduction, perkenalkan kami berisi 4 orang, yaitu pertama Imam Arif daripada Universitas Negeri Surabaya, Rosida Hasna itu dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan saya sendiri Nicholas Edo dari Universitas Airlangga Surabaya, dan terakhir adalah Erindo Fatima dari Universitas Teknologi Digital Yogyakarta. Nah, untuk project summary-nya kami melihat bahwa ternyata serangan stroke itu menjadi nomor 2 dalam penyakit pembunuh menurut WHO pada 2021. Dan data statistik menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang mengalami serangan ini. Dengan gejala seperti berikut, tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas itu bisa memicu serangan stroke. Dan dalam upaya pencegahannya, masyarakat umum perlu melakukan deteksi lebih dini sebelum ke rumah sakit. Sehingga kami bisa simpulkan menjadi 3 poin ini. Yang pertama, serangan stroke adalah tadi nomor 2 penyakit pembunuh, dan dibutuhkan upaya pencegahan berupa deteksi lebih dini sebelum terjadi serangan stroke. Dan ternyata kami menemukan juga ternyata model prediktif analitik daripada machine learning itu bisa mendeteksi resiko serangan stroke sebelum serangan terjadi berdasarkan indikator-indikator seperti penyakit bawaan maupun beberapa status lainnya. Untuk project summary kami, kurang lebihnya adalah learning path kami adalah machine learning and front-end web developer. Lalu tema yang kami ambil berarti terkait dengan solusi terkait kesehatan dan kesejahteraan lingkungan, tema ke-7. Dan terakhir adalah judulnya, sehingga kami merumuskan menjadi sistem prediksi penyakit stroke berbasis machine learning. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Baik Edo, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai project resource yang digunakan dalam pengembangan website healthcare. Untuk yang pertama, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dan JavaScript. Bahasa pemrograman Python ini digunakan dalam membuat model machine learning yang dapat memprediksi resiko stroke. Dan Python ini juga digunakan untuk mengintegrasikan model machine learning yang telah dibuat dengan front-end website. Dan untuk bahasa pemrograman JavaScript ini sendiri digunakan dalam pengembangan front-end website healthcare yang juga menerapkan custom komponen di dalamnya. Kemudian framework yang digunakan pada machine learning adalah Flask. Flask ini sendiri digunakan untuk mengintegrasikan model machine learning dengan front-end website yang telah dibuat. Dan untuk front-end, terdapat beberapa framework yang digunakan, yaitu Bootstrap sebagai desain website yang responsif. Kemudian dalam jenis fontnya menggunakan Google Font dan Font Awesome. Kemudian Flippik. Selanjutnya library. Beberapa library ini digunakan dalam pengembangan model machine learning. Library Pandas dan Matplotlib digunakan untuk melakukan tahapan analisis data. Library Pandas digunakan untuk melakukan analisis terhadap dataset, dan Matplotlib itu sendiri digunakan untuk memvisualisasikan data untuk mendukung tahap analisis data. Selanjutnya yaitu library scikit-learn, digunakan untuk melakukan proses encoding dan pelatihan model. Kemudian library imlearn digunakan untuk menangani data yang tidak seimbang pada dataset. Kemudian ada library pickle yang digunakan untuk menyimpan scalar object dan menyimpan model dengan algoritma yang memiliki akurasi terbaik untuk kemudian digunakan dalam melakukan proses deploy ke front-end. Dan yang terakhir ada NumPy yang digunakan untuk melakukan transformasi input data menjadi array. Dan untuk dataset yang digunakan pada pengembangan model machine learning adalah stroke prediction dataset yang dapat dilihat pada tautan yang tertera ini. Dan yang terakhir adalah Railway. Railway ini digunakan untuk mendeploy website yang sudah terdapat model machine learning di dalamnya agar website yang telah dibuat dapat diakses secara global. Baik, terima kasih Edu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang healthcare. Healthcare merupakan website berisi penjelasan, artikel, dan prediktor serangan stroke sehingga mereka yang mengakses dapat mendapatkan informasi mengenai serangan stroke. Untuk websitenya dapat diakses melalui https healthcareapps.tutorial.express.
Kemudian untuk fitur-fiturnya terdiri dari landing page, about page, predictor page, dan article page. Terima kasih Edo atas kesempatannya. Di sini saya akan menemukan aplikasi kami yaitu Healthcare. Nah, Healthcare sendiri ini adalah halaman landing page-nya yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian overview dari pengenalan Healthcare sendiri. Yang kedua adalah alasan mengapa Healthcare hadir. Dan yang terakhir adalah layanan yang kami sediakan. Di sini layanan yang kami sediakan adalah cek kesehatan dan juga artikel kesehatan. Ketika kita klik mulai cek, nah, otomatis user akan diarahkan ke halaman cek kesehatan. Di sini kita coba inputkan, misal laki-laki, usia 12 tahun, memiliki riwayat darah tinggi, kita klik tidak, memiliki jantung tidak, belum, terus kemudian pekerjaannya, pelajar, lingkungan di perkotaan, rata-rata glukosa 970, indeks massa tubuh 25, seorang perokok tidak pernah. Oke. Ketika kita klik kirim, maka halaman akan otomatis merender ke halaman hasil. Hasilnya adalah selamat, Anda tidak berpeluang terserang stroke. Nah, setelah hasil muncul, juga terdapat saran-saran yang akan menyarankan pengguna tentang aktivitas yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Kemudian, ketika kita ke halaman artikel kesehatan, di sini akan ditampilkan list dari artikel-artikel kesehatan seputar stroke. Di sini juga ada fitur pencarian, di mana ketika kita mencari, kita akan diarahkan ke artikel yang memiliki judul sesuai dengan keyword yang kita cari. Semisal kita klik muda, otomatis akan mengarah ke artikel dengan yang mengandung kata muda. Misal kita klik stroke, nah, akan muncul. Oke. Jika kita klik selengkapnya, user akan diarahkan ke halaman detail artikel yang berisi penjelasan artikel secara lebih detail. Kemudian di sini di halaman tentang kami, di sini merupakan yang berisi tentang biodata dari tim pengembang kami. Ketika kita klik di LinkedIn, maka otomatis akan tersambung ke halaman LinkedIn. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.